masih lakukan dropping di beberapa wilayah. Oke, berarti bisa dibilang masih ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang belum terkena hujan gitu Pak, atau belum mengalami musim hujan gitu ya Pak? Secara umum memang sudah ya, cuman memang intensitasnya belum, sehingga di beberapa tempat itu air hujan yang masuk itu belum bisa mengisi untuk pemenuhan kebutuhan air di wilayah, terutama di Jawa Tengah bagian timur. Jawa Tengah bagian timur itu berarti Rembang, Pati. Oke, baik. Siap. Kita simpen dulu Pak, sebelum nanti kita akan ngobrol makin banyak. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya boleh sekali, mumpung sudah hadir bersama kita ada Bapak Komsul di sini yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas Mbak Yu di 081399659922. Jangan lupa namanya siapa, kemudian dari daerah mana, baru pertanyaannya. Setelah ini Jateng Bicara akan kembali lagi. Jateng Tanggap Banjir bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat Bapak Muhammad Komsul dari BPBD Provinsi Jawa Tengah. Bapak, kalau mungkin boleh sedikit bertanya nih Pak, apakah sebenarnya ini tuh kalau di Jawa Tengah sendiri ya khususnya, ini sudah mulai masuk musim hujan yang nantinya akan setiap hari hujan? Apakah ini baru permulaan? Karena kan setelah kemarau panjang kemarin, ini hujannya itu hampir-hampir benar-benar yang kayak airnya tuh turun banyak banget dari langit gitu Pak. Ini bulan Desember ya. Ini sebenarnya kalau menurut prediksi dari BMKG memang sudah mulai masuk hujan. Jadi pada saat Oktober kemarin sudah awal musim hujan, tetapi baru beberapa wilayah, artinya dia parsial, terutama di Jawa Tengah bagian tengah nanti. Desember ini sudah hampir merata. Cuman intensitasnya belum masih di bawah normal sampai normal. Nanti perkiraan puncak itu sekitar bulan Februari nih Mbak. Justru puncaknya di bulan Februari ya Pak ya? Musim hujan di bulan Februari. Nah, kemarin kenapa kadang muncul hujan terus tiba-tiba deras waktu intensitasnya langsung deras itu ya, itu karena ya itu masa peralihan pancaroba. Memang itu situasi itu yang memang sebenarnya harus kita waspadai karena memang dia tidak setiap hari datang, tetapi kemudian sekali hujan tidak lama tapi intensitasnya langsung deras. Nah, itu kalau kesiapan kita, lingkungan kita tidak bagus, kemudian kita tidak persiapan yang lain, ya akan menimbulkan potensi bencana misalkan banjir. Oke, baik. Dan ini kan belum rata, tadi disampaikan oleh Pak Komsul, belum rata di setiap daerah ya. Betul. Kalau boleh disampaikan ini titik-titik mana saja yang memang akan mengalami curah hujan tinggi nih Bapak, karena kan biar masyarakat juga bisa lebih waspada ya untuk nanti menyambut puncaknya di bulan Februari. Kalau saat ini memang untuk wilayah sebaran di Jawa Tengah itu, untuk wilayahnya sudah masuk Batang, Pekalongan, kemudian Semarang juga termasuk ya. Terus kemudian terutama di wilayah tengah yang sudah awal dari Oktober itu Banyumas, kemudian ya hampir merata. Oke. Nah, sudah mulai hujan dengan intensitas sedang tadi. Bahkan kemarin pada tanggal berapa itu ada kejadian sudah menimbulkan banjir, padahal baru awal itu di Banyumas. Di Banyumas. Tapi di sisi lain Banyumas banjir, tapi di tempat lain di Banyumas masih kekeringan. Nah, ini dampak-dampak El Nino masih dirasakan di sana. Bahkan sampai sekarang pun juga meskipun ada banjir longsor, tetapi masih ada dropping air. Jadi intinya pada bulan ini tuh masih ada yang memang daerah-daerah yang justru malah kekurangan air. Tapi ada juga yang sudah mulai banjir seperti itu ya Pak ya. Nanti untuk Februari itu memang sudah hampir merata, sudah merata di wilayah. Makanya ini penting kita menginformasikan kepada masyarakat. Mari kita pantau informasi ya, informasi peringatan dini yang selalu disebarluaskan oleh BMKG melalui kami BPBD ke jejaring-jaring wilayah sampai ke desa-desa. Kami jejaring relawan juga selalu menginformasikan update cuaca agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi kemungkinan yang terjadi. Betul. Jadi pantau terus yang namanya BMKG nih Kang Mas dan Mbak Ayu, karena kan nanti bisa ada laporannya ya Pak. Maksudnya hari ini nanti akan diprediksi akan hujan lebat atau hujannya intensitas sedang atau ringan seperti
itu. Betul, Nah, kalau untuk daerah-daerah yang harus waspada nih Pak, karena kan Jawa Tengah ini kan berbeda-beda nih strukturnya. Nah, mungkin yang harus diwaspadai itu titik-titik mana saja? Ya, musim hujan ini kan menimbulkan dampak potensi ancaman bencana macam-macam ya. Ada banjir, ada banjir bandang, ada longsor. Nah, ini untuk banjir bandang memang kita mungkin bisa sudah melihat dari kejadian-kejadian tahun lalu. Lokasinya memang relatif sama, misalkan di wilayah daratan di sekitar Kendeng. Oh, di Kendeng, oke. Kendeng itu membawai 3 kabupaten ya, ada Grobogan, ada Pati, kemudian juga ada Kudus. Itu juga sangat berisiko terjadi banjir bandang. Bahkan setahu kami laporan yang masuk ke provinsi itu bulan November itu di Kudus sudah 2 kali. Oh, November ini? Betul. Di daerah Wonosoco. Di Kudus ya Pak ya, Wonosoco. Wonosoco itu sudah 2 kali terjadi banjir bandang. Kemudian di Pati malah sudah 3 kali, Mbak. Oh, yang terakhir yang kemarin itu apakah benar ya? Karena kan betul. itu di video tuh sempat viral nih Pak. Kadang saya juga apa ini benar? Karena kan ada sebagian yang mengekspos, ada yang tidak gitu. Apa itu benar atau bagaimana? Ya, betul, itu banjir bandang di daerah Sukolilo. Memang kejadiannya sore, tapi habis itu dia langsung surut. Sekitar berapa lama? Tidak sampai 1 jam. Memang tidak lama, sampai 1 jam. Kembali normal. Itu untuk beberapa wilayah yang mungkin rawan banjir bandang, mungkin tempat lain juga. Kemudian yang longsor nih Pak, longsor. Ini kan memang terutama di Jawa Tengah bagian tengah ini kan pegunungan, di Banjarnegara, di Banyumas, kemudian Cilacap itu juga risiko-risiko longsor. Di Jawa Tengah itu mohon bisa diwaspadai dampak dari penghujan ini untuk bisa lebih mempersiapkan diri warga masyarakatnya seperti itu. Nanti juga di wilayah Pantura, Pantura itu Semarang, kemudian Tegal, Demak itu juga nanti dengan potensi hujan ini juga bisa menyebabkan banjir, bahkan sudah terjadi banjir ya di beberapa tempat. Betul. Jadi ya itu memang bagaimana kita mensikapi ya, artinya kita lebih kepada mempersiapkan untuk upaya pengurangan dampak risiko yang ditimbulkan, karena opsi kita untuk terutama di Pantura, Semarang itu untuk penanganan juga tidak mudah. Secara fisik kita juga mungkin mempertimbangkan banyak hal, makanya masyarakatlah yang perlu kita siapkan seperti itu untuk pengurangan risiko, minimal zero korban. Baik, nah kalau disampaikan tadi Bapak, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Nah ini caranya seperti apa nih Pak agar mengajak masyarakat aware sejak dini sebelum nanti akan memasuki bulan Februari ya, puncak musim penghujannya? Sebenarnya kami BPBD Provinsi baik itu termasuk kabupaten kota dalam rangka mengantisipasi potensi bencana di wilayah masing-masing itu kegiatan-kegiatan untuk sifatnya pemahaman, peningkatan kapasitas sudah kami lakukan sepanjang tahun ya. Ini tujuannya apa ya? Supaya masyarakat memiliki kesadaran, pemahaman bahwa memang ini loh Jawa Tengah kita itu dikenal dengan supermarketnya bencana. Karena semua jenis bencana ada di Jawa Tengah. Ada 14 jenis ancaman bencana. Makanya dari diri kita, masyarakat harus memiliki pemahaman, kesadaran akan potensi itu sehingga kita lebih siap. Nah, untuk kita masuk ke musim penghujan, beberapa hal yang mungkin perlu dipersiapkan masyarakat, lingkungan. Mari kita bersama-sama mungkin dengan kesadaran mandiri kelompok masyarakat, mari kita mungkin kerja bakti yang membersihkan selokan-selokan yang itu nanti kalau diabaikan juga bisa menimbulkan banjir seperti itu. Apalagi sekarang orang sudah trennya malas untuk kerja bakti ya Pak ya. Padahal bencana urusan bersama, jadi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga hal tersebut. Kemudian yang sudah dipastikan wilayah sering terjadi banjir atau berpotensi banjir, paling tidak mari kita siapkan rencana kesiapsiagaan keluarga. Misalkan harus mulai mengenali nanti kalau banjir saya harus kemana ya, apa yang harus saya siapkan, kemudian
perbekalan surat-surat penting. Kita ada istilahnya itu tas siaga bencana. Itu sudah mulai disiapkan. Ya, itu menjaga-jaga saja kalau misalkan terjadi bencana kita sudah memiliki kesiapan. Seperti itu. Iya. Itu yang harus disiapkan oleh masyarakat ya Pak. Sama satu lagi yang tadi yang sampaikan, kita selalu ikut memantau informasi perkembangan terkini cuaca. Ini sangat penting. Iya, betul. Bisa diketahui oleh masyarakat. Iya. Benar, apalagi itu bisa diakses dari mana saja ya. Maksudnya dari HP pun juga sekarang sudah bisa diakses ya. Mungkin dari sekarang yang belum punya ini ya Pak, ada nggak sih Pak aplikasi yang misalkan untuk misalkan dari BMKG atau BPBD sendiri gitu yang untuk bencana? Ada, dari BPBD kami dengan BNPB ada aplikasi namanya Inaris Personal. Inaris Personal itu untuk mengetahui potensi ancaman bencana, risiko ancaman bencana di sekitar kita. Jadi bisa mendeteksi radius 100 meter, Mbak. Oke, berarti kita misalkan berdiri di satu wilayah A. Di sini kita orang baru nih, belum mengetahui wilayah ini ancamannya apa. Dari aplikasi Inaris kita bisa melihat, oh di sini ternyata ada ancaman banjir, ancaman longsor, gempa. Terus kemudian rekomendasi apa yang harus kita siapkan. Nah, itu sudah ada di situ. Jadi memang ini untuk salah satu literasi, sosialisasi ke bahkan personel ya, personel masing-masing paling tidak bisa memahami itu. Kemudian dari BMKG juga ada aplikasi BMKG apa ya namanya nanti saya itu juga selalu menginformasikan bahkan hasil dari analisa BMKG secara berkala jam-jaman juga selalu di-share ke kami. Kemudian kami teruskan juga melalui media WhatsApp yang ada di jejaring kami seperti itu. Kemudian juga untuk bencana lain misalkan geologi ya, itu juga dari PVMBG juga ada aplikasi untuk erupsi Merapi, kemudian longsor. Banyak sebenarnya aplikasi platform yang bisa kita akses dan sekarang mudah kan sekarang setiap orang punya Android smartphone ya benar kemana-mana selalu HP dibawa ya Pak ya. Mari kita manfaatkan juga untuk hal-hal yang sifatnya untuk kita juga gitu. Betul. Itu tadi ya yang sudah disampaikan Pak Konsul. Ada beberapa aplikasi yang memang bisa di-download nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi nanti bisa mendeteksi kira-kira di daerah kita ini bahaya bencana apa yang terjadi seperti itu ya Pak. Misalkan rawan longsor kah atau rawan banjir atau rawan rob segala macam atau bahkan gunung api meletus ada semua. Itu aplikasinya bisa di-download melalui Play Store. Itu bisa di-download melalui umum tidak berbayar. Untuk umum dan tidak berbayar nih Kang Mas dan Mbak Yu. Pengoperasiannya sangat mudah seperti itu. Jadi pengoperasiannya juga sangat sederhana dan mudah ya Pak ya. Baik, jadi bisa langsung di-download sekarang juga karena musim penghujan ini baru di awal Kang Mas dan Mbak Yu, karena nanti kita akan memasuki puncak musim penghujan adalah di bulan Februari. Nah, nanti kita akan membahas salah satu kegiatan yang tentunya untuk menangani bencana dari BPBD. Ada kegiatan baru nanti akan disampaikan oleh Pak Komsul. Setelah ini yang mau bertanya boleh ya di 0813 99659922 namanya siapa, kemudian dari kota mana. Jateng Bicara akan kembali setelah ini. Ya, masih bersama dengan Bapak Muhammad Komsul selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi Bapak sudah disampaikan akan menambah pasukan baru nih Pak untuk menangani bencana. Nah, ini boleh disampaikan ini Pak. Terima kasih. Jadi itu sebenarnya bukan pasukan baru ya. Tapi artinya kita selama ini memang sudah berkolaborasi dalam hal penanganan darurat bencana. Cuman memang saat ini lebih kita intenkan, kita kuatkan. Kita saat ini sedang ada pelatihan nih Mbak di kantor kami BPBD Provinsi. Kami mengundang perwakilan stakeholder provinsi. Kami sedang membentuk TRCPB lintas multisektor dari perwakilan OPD yang selama ini menjadi mitra penanganan bencana di Jawa Tengah. Nah, kami juga menghadirkan hari ini tim dari BNPB untuk memberi penguatan materi, termasuk nanti juga dari kami provinsi. Nah, kemudian setelah itu ya
kami kan sebenarnya provinsi lebih kepada upaya pendampingan. Iya, pendampingan. Pada saat terjadi bencana di wilayah, kami memonitor, kemudian kalau ada ini baru kita turun untuk melakukan penguatan. Jadi tim ini kita bentuk untuk melakukan tugas-tugas ke-TRC-an, misalkan asesmen pendampingan kabupaten, pengelolaan sistem komandonya, kemudian juga hasil-hasil asesmen itu nanti menjadi rekomendasi pemerintah daerah dalam penetapan status atau tidaknya seperti itu. Jadi memang saat ini sedang berlangsung dan sedang kita kuatkan agar apa tujuannya penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana lebih terkoordinir dan berkolaborasi. Dan berkolaborasi, baik. Nah, salah satu yang harus diperhatikan nih ketika bencana sudah mulai masuk di wilayah Jawa Tengah, Pak, adalah logistik juga harus diperhatikan. Nah, untuk logistik bagaimana nih kesiapan dari BPBD sendiri nih, Bapak? Untuk kebutuhan logistik sebenarnya kita sudah berkolaborasi dengan dinas sosial ya. Termasuk kemarin kami dari BPBD sendiri pun juga sudah memberi dukungan penguatan rencana distribusi wilayah-wilayah yang dari hasil asesmen kami ada kabupaten kota yang perlu penguatan. Nah, itu sudah disupport, sudah dikirim ke wilayah-wilayah yang memang perlu dukungan. Itu pada logistik yang sifatnya darurat. Nah, bagaimana untuk kesiapan logistik pada saat masa pengungsian? Nah, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas sosial menjadi mitra kami dalam hal penanganan pengungsi dari sisi logistiknya. Jadi kalau untuk logistik pastinya akan sudah dipastikan nantinya pun akan aman seperti itu ya, Pak. Baik. Nah, kalau misalkan ini Bapak, apa kesiapannya untuk menyambut ini? Kita juga berharapnya sih akan baik-baik saja. Tetapi kan ini kita harus siap juga, misalkan kayak di beberapa titik-titik rawan kayak di bendungan atau apa, biasanya ketika airnya sudah mulai meningkat akan ada alarm-alarm. Nah, apakah ini juga sudah mulai berfungsi dengan baik atau bagaimana, Bapak? Sebelum memasuki ini kemarin kita sudah rapat koordinasi yang melibatkan semua stakeholder, baik dari instansi pusat misalkan BPWS, kemudian Pusdataru yang berkaitan dengan ancaman banjir nih tentunya termasuk penanganannya, kemudian juga dengan BPD Kabupaten Kota itu untuk mengecek bagaimana kesiapan peralatan kita pada saat misalkan terjadi bencana, bukan hanya EWS saja, tapi juga sumber daya peralatan PB, misalkan perahu, kemudian peralatan DU dan sebagainya. Kemarin sudah kita koordinasikan, termasuk juga potensi-potensi daerah sungai yang memiliki potensi limpasan banjir itu juga sudah kita dapat update-nya dari teman-teman PU. Nah, ini sudah kita informasikan juga kepada wilayah bahwa ada potensi-potensi itu, termasuk bagaimana kesiapan sistem peringatan dininya. Nah, termasuk juga sistem peringatan dini longsor nih. Ada juga ya, Pak ya? Ya, kami punya di beberapa wilayah rawan longsor yang memang kita pasang, dan itu kita bisa monitor di Pusdalop kami. Titik-titik yang ada potensi ancaman, termasuk kalau ada ancaman terjadi longsor pun kita bisa tahu. Jadi memang sudah ada deteksi dininya kalau misalkan ini nanti tiba-tiba longsor. Pasti ada sinyal-sinyal tertentu seperti itu ya, Pak ya. Dan itu pastinya ketika sudah mendengarkan alarm itu pun juga masyarakat pun juga harus ikut segera ini ya, Pak, mengevakuasi diri sendiri ya. Ini untuk alat EWS longsor kami itu pada saat pemasangan di lokasi pun juga bukan hanya pasang. Jadi bagaimana perawatan, bagaimana tim siaga di situ itu juga kita bentuk. Jadi pada saat masang alat, kemudian dipetakan, kemudian tim siaganya juga dibentuk, kemudian kita latih, kita simulasi, geladikan, termasuk pengoperasian perawatannya. Jadi di lokasi itu sudah ada tim dari desa, relawan desa yang sudah kita beri pembekalan. Dari provinsi kami monitor tampilan apakah ini ada rekahan, apakah ini ada terjadi banjir, longsor, kita monitor. Nah, nanti baru tindak lanjutnya laporan dari wilayah. Seperti itu. Berarti memang sudah dari wilayah atau daerah-daerah masing-masing pun juga sudah ada petugas yang nantinya akan melapor ke pusat seperti itu ya. Sampai level desa. Sampai level desa. Ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Karna ya, Pak ya, yang ada di Bandungan. Rencana-rencana jangka panjang Pemprov Jateng khususnya yang berkaitan dengan musim penghujan itu apa aja, Pak?
Karena sepertinya ada spot-spot bencana yang berulang setiap tahunnya. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi Pemprov BPBD di lapangan? Betul, ini kalau kita membahas masalah penanganan jangka panjang, memang harus berkolaborasi. BPBD tidak bisa sendiri. Dari sisi kewenangan, tugas dan sebagainya kami juga tidak bisa melakukan, tetapi kami bisa mengkoordinasikan. Tapi BPBD juga bergeraknya salah satunya di upaya bagaimana penguatan kemasyarakatannya. Nanti dari sisi teknis, teman-teman dari OPD teknis. Nah, bagaimana rencana jangka panjang kami dalam menghadapi ancaman bencana yang memang musiman ya. Sebenarnya bencana itu kita sudah bisa melihat dari rekaman-rekaman yang pernah terjadi, bagaimana kita mensikapi itu. Kalau dari sisi kemasyarakatan, kami ya salah satunya dengan peningkatan kapasitas, misalkan program-program desa tangguh bencana di daerah rawan bencana itu menjadi prioritas kami. Memang kalau kita bicara konsep penanggulangan bencana, risiko itu bisa ditekan dengan cara meningkatkan kapasitas. Untuk bencana itu kita asumsikan dia tetap. Jadi memang selalu berpotensi. Tetapi kita bisa tekan risikonya dengan cara kapasitasnya orang di situ kita kuatkan. Itu yang kami lakukan, pendekatan kami. Tetapi itu tentunya juga tidak akan berhasil secara baik kalau tidak dibarengi dengan kolaborasi, misalkan penyebab banjir apa, misalkan karena faktor kerusakan lahan, atau misalkan saja sungainya itu terjadi sedimentasi. Nah, itu memang harus dilakukan secara bersama-sama. Kami melakukan peningkatan kapasitasnya, peningkatan kesadarannya, kemudian OPD yang berkait dengan poksinya melakukan tugasnya, dan kita satu sistem. Nah, ini yang sedang kami bangun melalui program apa kami. Dari hasil kajian risiko bencana itu kan ada rekomendasi bencana, ada jenis bencana yang direkomendasikan melalui program, kemudian ditindaklanjuti melalui rencana penanggulangan bencana 5 tahunan. Itu yang kami gali untuk bisa dilaksanakan secara kolaborasi lintas sektor. Lintas sektor ya Pak ya, betul. Kami lakukan mengacu pada rencana penanggulangan bencana provinsi 5 tahunan. Itu ada di kami yang menjadi target 5 tahunan. Berarti memang sebenarnya sudah dipikirkan untuk ke arah situ, dan pastinya sudah akan ditangani, karena ini kerjanya tidak akan mungkin 1 bulan 2 bulan ya Pak, karena butuh kerja jangka panjang nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kolaborasi termasuk kita juga memperhatikan kemampuan kemampuan anggaran dan sebagainya, seperti itu. Nah kalau ininya Pak, kesulitan apa yang dihadapi di lapangan nih dari BPBD sendiri Pak yang sering terjadi? Kalau kita bicara kesulitan memang sebenarnya banyak ya, tapi itu harusnya tidak menjadi penghalang untuk melakukan. Terutama di penunjang peralatan. Contoh misalkan pada saat kami penanganan yang baru-baru ini untuk pemenuhan kebutuhan air yang harus terdistribusi di 34 kabupaten kota. Kami dari sumber daya peralatan, misalkan truk kami juga sangat terbatas. Yang dimiliki provinsi sudah kita pinjamkan ke wilayah kabupaten, bahkan di kabupaten kota juga dengan keterbatasannya mereka juga masih butuh, sehingga itu juga menjadi penghambat sebenarnya. Tapi apa yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan itu, ya kami mencoba kolaborasi dengan Kementerian Pusat, misalkan KPU-an, kemudian terus jumlah peralatan yang di lapangan, terutama misalkan banjir, itu kan para evakuasi kami juga tidak banyak Mbak ya, harapannya juga bisa terpenuhi. Nah, ini sebenarnya peran-peran semua ini bisa menjadi penguat kami, misalkan dengan tidak harus bergantung pada pemerintah nih, misalkan dari dunia usaha atau dari komunitas-komunitas. Mari kita bersama-sama untuk bisa kemandirian kita, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Betul. Tapi sebenarnya sudah pernah disampaikan yang seperti itu nggak sih Pak? Maksudnya boleh loh kalau misalkan masyarakat bersuadaya sendiri gitu kan, atau menggandeng dengan pihak-pihak swasta gitu Pak. Tapi sudah ada yang sempat berjalankah atau? Termasuk kebutuhan air yang kemarin itu kami tidak akan mampu, pemerintah provinsi kabupaten tidak akan mampu juga untuk mendistribusikan air
yang jutaan Iya, betul. liter ke masyarakat itu dari siapa? Ya itu juga bantuan dari semua pihak, ada dari CSR, dari bantuan masyarakat itu untuk mensupport kebutuhan sudah jalan Mbak memang, tapi memang untuk peralatan memang mungkin dari sisi nilai lebih tinggi ya, ini mungkin perlu ke depan perlu matangkan lagi. Iya, perlu dipikirkan lagi seperti yang dibahas lagi nih Kang Mas dan Mbak Ayu. PR kita bersama nih Mbak. Iya, PR bersama. Aduh. Termasuk perannya media nih. Iya, betul. Ini menyebar luas kan. Saat ini sedang masa kesiapsiagaan. Nah, informasi-informasi media yang memberi pemahaman ke masyarakat juga harus sesuai yang tidak menimbulkan hal yang ketakutan seperti betul, itu supaya tidak untuk menghindari hoax seperti itu. Benar, ini yang paling penting ya Bapak ya, karena kan kadang orang itu menerima gambar yang kadang aduh ini belum tentu kebenarannya dan langsung belum dipublish. Ya, langsung dipublish dan diteruskan ke banyak masyarakat gitu kan. Seperti itu. Dan itu bisa membuat kekhawatiran sendiri pastinya ya. Baik, dan masih ngomongin tentang bencana nih Bapak. Jadi kalau untuk biasanya di Jawa Tengah ini yang sering atau titik-titik rawan banjir. Nah, itu di daerah mana saja itu Bapak? Kalau kita menyebut wilayah banjir ya umumnya di wilayah Pantura. Oh, di Pantura. Ya, Oke. Semarang. Semarang kita sudah tahu kemarin sudah banjir. Betul. Demak, kemudian Pekalongan, Tegal, kemudian untuk wilayah-wilayah selatan di Banyumas, kemudian Cilacap. Nah, nanti itu juga merupakan daerah rawan banjir ya. Nanti kita bisa lihat petanya. Bahkan sebaran sampai per desa itu bisa dilihat nanti teman-teman pemirsa bisa mengakses informasi itu di medsos kami, medsos kabupaten. Jadi informasi bukan hanya dari provinsi saja ya. BBD itu ada di 35 kabupaten kota. Mereka juga menginformasikan potensi kerawanan wilayah masing-masing. Monggo yang berdomisili di wilayahnya bisa melihat informasi-informasi itu melalui medsos-medsosnya yang sekarang mudah diakses oleh masyarakat. Oke, jadi Kota bisa Semarang mana saja itu sudah bisa lihat. Oke, jadi di itu semuanya sudah akan nantinya diposting ya Bapak ya, di media sosial, tentunya di BPBD Provinsi Jawa Tengah ada, dan Kabupaten Kota ada. Oke. Bahkan kami juga untuk kondisi kesiapsiagaan ini juga posko kami 24 jam Mbak. Oh, posko. Nanti nomor-nomor penting dari BPBD Kabupaten Kota, Provinsi, semua ada diekspos oleh di medsos. Monggo kalau ada kejadian bencana, kalau misalkan ini bisa langsung menghubungi BPBD setempat atau dengan kemandirian tadi yang punya tim relawan yang bisa tangguh ya. Sebelum tim datang mungkin bisa membantu kami. Kemudian untuk bisa melakukan upaya-upaya awal sebelum BPBD datang. Benar, karena memang ada banyak ya relawan-relawan yang siap membantu sepertinya ya Pak ya, dari relawan bencana ya. Dan itu juga berkolaborasi tentunya dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah ya Bapak ya. Jawa Tengah itu terkenal dengan potensi relawan yang luar biasa Mbak. Hanya di Jawa Tengah menurut kami. Bahkan guyupnya pun juga luar biasa. Jadi kalau kami untuk penanganan bencana tanpa harus diminta pun teman-teman dengan kemandiriannya, sumber dayanya itu ya mereka sudah gabung sama kami. Bagaimana tugas kami ya sebenarnya kita itu tinggal mengkoordinasikan supaya penanganannya itu lebih terkoordinir, terarah, merata seperti itu tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Termasuk bagaimana relawan untuk peningkatan kapasitasnya itu juga harusnya menjadi tanggung jawab kami dalam hal apa yang menjadi hak dan kewajiban relawan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi nih Kang Mas dan Mbak Ayu, yang masih bertanya masih boleh, masih ada beberapa menit ya. Dan kita akan istirahat sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Pak, bagaimana penanganan-penanganan yang akan dilakukan, kemudian titik-titik rawan bencana juga, dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus bertindak juga. Nah, sekarang mungkin layanan-layanan nih Pak yang bisa masyarakat akses ketika layanan darurat tentunya ya. Monggo, silakan.
Kami BPD Provinsi bersama dengan 35 kabupaten kota membuka posko 24 jam. Di situ kami melayani laporan informasi kejadian bencana bahkan sampai dengan penanganan kalau misalkan diperlukan. Jadi monggo nanti Bapak Ibu masyarakat Jateng bisa mengakses informasi terutama nomor-nomor penting nih yang ada nanti bisa lihat di medsos kami, per kabupaten kota punya, provinsi juga punya, itu ada nomor-nomor penting yang bisa dihubungi pada saat terjadi bencana. Kemudian juga pada kondisi saat ini kita masuki musim penghujan, banyak potensi ancaman bencana yang ditimbulkan banjir longsor, banjir bandang. Bahkan mungkin juga kalau itu tidak ini kita juga bisa sakit. Kami menghimbau kepada warga Jawa Tengah untuk mari kita senantiasa pertama menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya mungkin kita tahu ya bagaimana menjaga diri kita agar selalu sehat. Yang kedua juga pahami potensi ancaman yang ada. Ini menjadi penting. Sekarang bencana itu memang harus sudah menjadi mindset kita karena kita berada di daerah rawan bencana sehingga harus memiliki kesiapsiagaan, itu penting. Kemudian juga lakukan upaya-upaya misalkan dengan persiapan tadi yang saya sampaikan, tas siaga bencana itu untuk apa sih fungsinya, apa sih isinya, misalkan tas itu mari kita isi misalkan dengan obat-obatan, kemudian senter, baju, pakaian, makanan yang bisa untuk 2-3 hari ke depan. Itu gunanya untuk apa? Kalau misalkan terjadi bencana, kemudian tim penolong belum datang, kita masih bisa bertahan sambil menunggu bantuan datang seperti itu. Yang terpenting menurut kami saat ini karena kita masih masa siaga, siap-siagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi terutama banjir, longsor, bandang, pantau informasi yang selalu kami share melalui media-media kami jejaring. Mari kita manfaatkan media sosial yang sekarang ini memang sudah menjadi sudah familiar dan kita untuk informasi-informasi yang memang itu penting untuk kita kita sikapi seperti mari kita bijak juga menyaring share informasi agar tidak menimbulkan berita-berita yang hoax seperti itu. Ini kami. Itu penting sekali ya Pak ya. Baik, itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Komsul dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kang Mas dan Bayu. Semoga informasi kita hampir kurang lebih 1 jam ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita berdoanya sih Jawa Tengah aman dari bencana. Mudah-mudahan Mbak. Amin. Apabila memang terjadi bencana pun kita harus sudah siap karena tadi bekal-bekal pun yang harus disiapkan sudah disampaikan oleh Bapak dan nomor-nomor mana yang harus dihubungi juga sudah disampaikan. Kalau Anda terlambat, nanti bisa langsung melihat tayangan YouTube kami di Jateng Gayeng Online Radio. Baik, kalau begitu saya Dian Risti bersama Bapak Muhammad Komsul undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.